Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Teologi Perjanjian Baru 2 dari kelas 4D Teologi akan memaparkan makalah kami yang berjudul Eskatologi dan Parusia menurut Injil Yohanes. Kita masuk ke dalam bagian pertama, pendahuluan. Di dalam kehidupan orang Kristen tidak terlepas dari pergumulan terhadap eskatologi dan juga parusia yang menjadi akhir dari segala yang ada di bumi. Demikian juga dalam Injil Yohanes yang juga menjawab tentang eskatologi dan parusia. Banyak pendapat mengenai eskatologi dan juga parusia ini, seperti milenialisme, pre-milenialisme, post-milenialisme, dan amilenialisme. Namun, Yohanes sendiri memiliki cara yang berbeda dalam memaparkan atau menjelaskan eskatologi dan juga parusia ini, di mana dia menyatakan bahwa kehadiran Yesus untuk kedua kali itu akan disambut dengan sukacita, karena dia akan membawa penghiburan bagi pengikutnya, sebab dia akan membawa mereka ke dalam rumah Bapanya yang di surga. Untuk itu, agar lebih jelas dalam penjelasannya, akan kami paparkan dalam beberapa poin-poin sebagai berikut. Poin 2.1 Eskatologi dan parusia dalam Alkitab. 2.1.1 Eskatologi. Istilah eskatologi berasal dari dua kata Yunani. Eskatos berarti hal-hal yang terakhir, dan logos berarti kata-kata, ilmu atau doktrin, sehingga artinya adalah doktrin tentang akhir zaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eskatologi adalah ajaran teologi mengenai akhir zaman, seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. 5 kali dalam Injil Yohanes, Yesus menggunakan kata ini, yang dihubungkan dengan kebangkitan orang-orang benar yang telah meninggal. Yohanes 6 ayat 39-40, ayat 44, ayat 54, pasal 11 ayat 24. Dalam konteks ini, eskatos menunjuk pada saat kedatangannya kedua kali ke dunia, bandingkan 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eskatologi adalah ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. 2.1.2 Parusia. Salah satu tema penting berkaitan dengan pemahaman mengenai keselamatan adalah penghakiman terakhir, yang juga berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua atau parusia. Dalam 1 Tesalonika, Paulus secara terbuka menjelaskan keyakinannya bahwa kedatangan Yesus yang kedua akan segera terjadi, dan itu berkaitan dengan hari Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, pasal 4 ayat 14-18, pasal 5 ayat 2 ayat 23. Istilah ini biasa digunakan dalam konteks politik yang mengacu pada kunjungan para pejabat negara. Oleh Paulus, istilah ini digunakan untuk mengekspresikan keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas yang tengah menantikan kedatangan Tuhan dan bukan kaisar. Menurut Paulus, hari Tuhan berarti kedatangan murka Allah, dan orang Kristen adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah tersebut melalui karya Yesus. 1 Tesalonika 1 ayat 9-10. Pemahaman mengenai murka Allah ini mendorong Paulus begitu serius untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Sebelum kita sampai kepada eskatologi dan parusia menurut Injil Yohanes, ada beberapa doktrin-doktrin yang juga memberikan pemahaman tentang akhir zaman. Yang pertama adalah milenialisme. Ada sebagian orang yang mengaitkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan pengertian milenium, baik sebelum maupun sesudah kedatangan itu. Teologi Reform tidak bisa mengabaikan pandangan yang sudah demikian meluas pada zaman sekarang ini, tetapi harus memberikan definisi yang jelas dari pandangan yang dipegangnya dalam kaitan dengan milenium. Sebagian dari mereka yang mengharapkan adanya milenium di masa depan berpendapat bahwa Tuhan akan segera datang sebelum milenium, dan karena itu mereka disebut sebagai orang-orang premilenialis. Sebaliknya, mereka yang beranggapan bahwa kedatangan yang kedua diikuti milenium disebut sebagai orang-orang postmilenialis. Ada juga sejumlah orang yang tidak percaya bahwa Alkitab mengatakan adanya pengharapan akan milenium seperti itu, dan sudah umum jika mereka ini disebut sebagai orang-orang amilenialis.
Yang kedua, premilenialisme. Premilenialisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi sebelum 1000 tahun, dan ia akan mendirikan kerajaan Kristus di bumi selama 1000 tahun. Yang ketiga adalah postmilenialisme. Menurut pandangan ini, kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi setelah masa 1000 tahun. Tidak bisa dipandang secara harfiah. Pemerintahan Kristus atau pemerintahan Kristus yang tidak dipahami hadir secara fisik di bumi. Kehadiran kerajaan Allah di bumi dipahami dengan sedang terus diperluasnya pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati manusia, sehingga secara perlahan banyak orang yang akan bertobat, dan saat masa 1000 tahun itu semua peradaban akan menjadi lebih baik dalam segala aspeknya. Setelah itu, Kristus akan kembali untuk sepenuhnya mengkristenkan dunia. Pada akhir milenium, iblis akan dilepaskan sehingga iblis kelak melakukan perlawanan terhadap gereja dalam waktu yang singkat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah kedatangan Kristus yang kedua, terjadilah kebangkitan umum, di mana semua umat manusia mengalami penghakiman dan orang kudus menerima kehidupan kekal dan orang fasik menerima hukuman kekal. Yang keempat adalah amilenialisme. Amilenialisme berarti tidak akan ada milenium di masa mendatang yang bersifat harafiah. Mereka menolak pemerintahan Kristus selama 1000 tahun di dunia ini secara harafiah. Kedatangan Kristus bersifat pribadi dan fisikal dan terlihat oleh mata. Tujuan kedatangannya untuk memperkenalkan masa yang akan datang, keadaan pada masa kekekalan. Hal ini terjadi pada waktu kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Kebangkitan akan terjadi pada orang benar dan orang kaya bersamaan saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini menunjukkan pada hari terakhir atau hari Tuhan. Penghakiman akan menentukan di mana tempat ia berada menjalani kekekalan. Orang tidak percaya akan terus berada di dalam neraka. Akhir zaman akan memunculkan regenerasi di mana akan ada pembaruan dari ciptaan yang sekarang. Selanjutnya yaitu paham Yohanes tentang eskatologi dan parousia. Yang pertama yaitu eskatologi. Pentingnya kebangkitan dalam pikiran Yohanes dicerminkan dalam penekanannya atas kebangkitan Yesus sebagai satu kebangkitan tubuh yang nyata. Jelas bahwa Maria dapat merangkul dia seolah-olah tidak akan melepaskannya lagi. Yohanes menekankan kenyataan bahwa tubuh kebangkitan Yesus memiliki luka bekas penyaliban. Jelaslah bahwa tubuh kebangkitan memainkan peranan penting dalam pikiran Yohanes. Seperti halnya hidup kekal dan kebangkitan mencakup masa kini maupun masa depan. Demikian juga penghakiman meliputi pemisahan masa depan pada akhir zaman dan juga sebagai satu pemisahan rohani saat ini antara manusia sesuai dengan hubungan mereka dengan Kristus. Hukuman eskatologi masa depan dapat ditegaskan dalam Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Inilah bahasa eskatologi yang memandang kepada akhir zaman, pada waktu manusia akan diadili. Dalam hal ini, yang menjadi standar penghakiman itu ialah kata-kata Yesus. Pikiran yang sama ditemukan pada kesimpulan dari khotbah di bukit, di mana Yesus menunjuk kepada satu hari penghukuman ketika manusia akan ditolak karena mereka hanya memberikan pelayanan semu tetapi tidak menaati ajaran-ajaran Yesus. Pikiran pemisahan antara yang baik dan yang jahat juga terjadi dalam ungkapan tentang kebangkitan, dan pada waktu yang melakukan yang baik akan sampai kepada kebangkitan hidup, dan mereka telah melakukan kejahatan akan sampai kepada kebangkitan menghadapi hukuman. Orang-orang yang benar akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan yang kekal penuh, tetapi yang jahat akan mengalami kebangkitan supaya dihukum karena perbuatan mereka yang jahat. Yang kedua yaitu parousia. Dalam Yohanes 21 ayat 22 dikatakan, jikalau aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sejak saat itu tersebar kabar bahwa murid itu tidak akan mati sampai Yesus datang. Injil membuat koreksi bahwa isu itu telah keliru. Yesus tidak mengatakan bahwa murid itu tidak akan mati. Hanya saja ketika murid itu masih hidup, beberapa anggota dari komunitas berpikir bahwa ia akan hidup sampai Yesus datang. Di sini harapan parousia itu dihubungkan dengan tokoh murid yang dikasihi Yesus dan memperlihatkan bahwa dalam komunitas Yohanes ada kerinduan
yang kuat akan parousia yang segera tiba, namun muncul kekhawatiran sehubungan dengan kematian murid yang dikasihi. Kita masuk poin 2.4, perdebatan. Masa kini atau masa depan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan juga pasal 5 ayat 25 terdapat sebuah kalimat yang kira-kira bunyinya seperti ini. Sesungguhnya akan tiba dan sudah tiba. Dia menceritakan bagaimana eskatologis itu sudah tiba dan juga akan tiba. Apakah saat itu sudah ada atau saat itu akan tiba atau kedua-duanya? Ada pendapat lain yang menegaskan bahwa kedua ayat di atas atau kedua ayat yang dimaksud berlebih berbicara tentang kehadiran anugerah eskatologis, yakni penyembahan yang benar akan Allah dan juga anugerah yang kekal bagi orang yang sudah meninggal. Namun dari semuanya itu, perdebatan-perdebatan itu, Injil Yohanes ini ingin memaparkan bahwa bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan kekal adalah miliknya saat sekarang ini. Bahwa orang yang percaya secara penuh dialihkan dari jangkauan kematian kepada kehidupan. Dan orang yang percaya pada Yesus Kristus tidak akan dihukum. Sebaliknya, orang yang tidak percaya sudah dihukum dan murka Allah ada di atasnya. 2.5 Makna eskatologi dan parusia menurut Injil Yohanes. Bagi orang-orang yang hidup sebelum kedatangan Kristus, mereka yang percaya dengan iman bahwa Mesias akan datang, mereka akan diselamatkan. Sedangkan bagi orang-orang yang hidup setelah kedatangan Kristus yang pertama, mereka yang percaya dengan iman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka juga akan diselamatkan. Dalam kehidupan saat ini, dengan meminta pengampunan dosa kepada Allah untuk setiap dosa yang kita lakukan, mengakuinya dan meminta agar Allah mengampuni kita dan menebus dosa-dosa tersebut melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Dengan melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan keselamatan yang kekal. Ketika kita bertobat, hal ini menjadikan iblis sebagai musuh kita yang utama. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Dan ketika kita bersekutu dengannya, itulah yang mengubahkan hidup kita menjadi manusia yang baru. Peristiwa eskatologis bukan suatu peristiwa yang harus kita takutkan, tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita harus berjaga-jaga sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi ketika sebab kita tidak tahu secara pasti bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi ketika kita percaya kepadanya, kita akan diselamatkan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Makna eskatologis dan parusia yang juga dapat direfleksikan bahwa hidup sekarang dan hidup kekal yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki suatu masa depan yang terbuka. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Sebab tidak ada suatu waktu di masa depan yang tidak berawal dari sekarang. Ketika kita atau orang-orang percaya menderita kematian fisik, tidak terasing dari Allah. Yohanes 11 ayat 25. Kita tidak tinggal dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Sebab kita telah menjadi anak-anak terang. Yohanes 12 ayat 36. Dan akan memperoleh terang kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. Dalam kehidupan ini, kita disanggupkan oleh iman untuk melihat transendensi dari keberadaan kita dan menjadi yakin akan jaminan abadi dari sumber kehidupan, yakni Tuhan itu sendiri. Bandingkan Yohanes 17 ayat 11, 24 dan 26. Namun pada saat yang sama kita dipanggil untuk mewujudkan hidup itu di dalam kehidupan manusiawi di dunia ini, yakni suatu kehidupan untuk mencintai dan melayani sesama manusia. Hidup yang diberikan oleh Allah merupakan suatu bentuk hidup bersama Allah yang harus membuktikan dirinya dalam relasi persaudaraan dengan sesama manusia. Kesimpulan. Kebangkitan dalam pikiran Yohanes digambarkannya berdasarkan kebangkitan Yesus sebagai suatu kebangkitan tubuh yang nyata. Jelaslah bahwa tubuh Yesus itu yang bangkit itu memiliki peranan penting dalam pemikiran Yohanes. Hukuman eskatologi masa depan yang ditegaskan dalam Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Itu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Demikian ucap Yesus. Ini adalah bahasa eskatologis yang memandang kepada akhir zaman pada waktu manusia akan diadili.
Pikiran yang sama ditemukan pada kesimpulan dari khotbah di bukit, di mana Yesus merujuk kepada suatu hari penghukuman ketika manusia akan ditolak karena mereka hanya memberikan pelayanan semu, tetapi tidak menaati ajaran-ajaran Yesus. Orang-orang yang benar akan dibangkitkan untuk menikmati kehidupan kekal yang penuh, tetapi yang jahat akan mengalami kebangkitan supaya dihukum karena perbuatan mereka yang jahat itu. Kembalinya Kristus untuk waktu yang kedua kalinya harus disambut dengan sukacita oleh orang-orang percaya. Ia akan membawa mereka ke surga, ke tempat mereka yang sebenarnya sebagai warga negara surgawi, dan akan mengubah tubuh jasmani menjadi tubuh yang rohani seperti tubuh Kristus sendiri. 1 Yohanes 3 ayat 2. Yohanes memberikan pernyataan, amin, datanglah Tuhan Yesus, dalam Wahyu 22 ayat 20. Demikianlah pemaparan dari eskatologi dan juga parusia menurut Injil Yohanes dari kami. Daftar pustaka terlampir. Terima kasih. Salam.